Bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya, syukurlah. Kalau kita dengar tentang karbohidrat, apa ya yang ada dalam bayangan Melinda Widyastuti? Halo, Melinda Widyastuti. Iya, Bu. Karbohidrat. Anda dengar karbohidrat, Anda ingat apa? Bayangannya apa? Sumber energi, Bu. Sumber energi. Sumber energi itu kan bisa premium. Maksudnya apa coba? Halo? Anda ingat apa? Sumber energi tidak hanya karbohidrat. Yang bisa dikonversi menjadi kalori tidak hanya karbohidrat. Kira-kira apa, Katarina Damayanti? Halo, Bu. Ya, Anda dengar karbohidrat itu ingat apa, Nduk? Karbohidrat itu senyawa kimia yang biasanya ada dalam dikonsumsi, Bu. Ya, dikonsumsi, tapi sebenarnya kimia yang seperti apa? Contohnya apa? Biasanya dihasilkan dari fotosintesis. Ya, tapi kalau dalam keseharian kita itu terdapat di mana sih? Nasi. Iya, nah itulah yang lebih mudah dipahami. Jadi karbohidrat itu banyak terdapat pada nasi, pada umbi, pada jagung, ya kan? Pada kelompok serealia seperti itu banyak. Tetapi kalau pada sayuran, buah itu relatif sedikit. Ya, sedikit ya. Jadi kalau di sini oke. Apakah slide-nya sudah bergerak? Sudah, Bu. Ya, jadi dikatakan karbohidrat itu adalah senyawa organik kimia yang paling banyak di dunia. Karena kan ditanyakan, what is the most abundant organic chemical in the world? Itu adalah karbohidrat. Ya, ini adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat memang tadi ada, siapa itu yang jawab? Melinda, sumber energi. Ya, memang untuk tubuh seseorang, ya misalnya terkait dengan nanti ini kalau saya cerita di ilmu gizi ya, untuk tubuh seseorang itu kan ada standarnya, misalnya sehari mengasup 2000 kilokalori. Nah, 50%-nya sendiri itu harus dari karbohidrat. Bukan dari lemak, bukan dari protein. Meskipun lemak, protein itu memberikan kalori. Mengapa? Karena kalau protein digunakan untuk sumber energi itu tidak efisien. Artinya apa? Protein, bahan pangan yang berbasis protein itu umumnya mahal, ya kan? Sedangkan bahan pangan yang banyak kandungan karbohidrat itu relatif murah. Sehingga protein itu lebih banyak fungsinya nanti untuk ke antibodi, ke pembentukan jaringan baru, dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau Anda baca, saya ini bukunya ini ya. Ini adalah buku di chapter 29 tentang karbohidrat gitu ya. Dari College Chemistry itu mengatakan bahwa sebagai tadi, this molecule provide a basic diet. Jadi ini menjadi porsi yang besar untuk diet kita. Misalnya seperti tadi saya katakan 50% itu dari karbohidrat. Kemudian kalau di industri pangan misalnya es krim bisa digunakan untuk pengental.
Bahkan kalau sekarang sih sudah tidak lazim ya. Kalau zaman saya muda seperti Anda dulu, pada waktu saya mahasiswa semester 1, saya waktu itu saya di Bogor, di IPB. Nah, homesick kan, baru pertama kali keluar kota, saya dari kota di Jawa Tengah ya, di Temanggung. Nah, ke Bogor. Nah, ini stamp, ini postage stamp ini ya, jadi perangko itu sangat penting. Hampir setiap minggu pasti kami bersurat menyurat dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, begitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya di kerajinan sering dipakai untuk topi. Jadi misalnya Anda serat kan, banyak digunakannya serat seperti enceng gondok itu kan banyak seratnya. Nah, itu tuh basisnya adalah karbohidrat. Namun karbohidrat itu nanti kalau di breakdown kan banyak jenisnya, ya. Bahkan juga digunakan sebagai sak gitu ya, yang dikatakan sak kayak pembungkus begitu ya, yang bisa dikatakan biodegradable plastik. Jadi semacam plastik untuk pengemas, namun bisa degradasi, degradasi, didaur ulang kembali dan seperti itu, ya. Itulah. Atau kalau Anda menggunakan baju berbasis katun, nah itu karbohidrat, ya. Jadi jangan hanya kadang kita mikir bahwa wah kimia itu sesuatu yang sulit yang di luar hidup kita. Tidak. Kimia itu sangat dekat dengan kita. Kita sehari-hari itu bersama dengan kimia. Ya, contohnya apa? Siapa lagi ya? Nih saya mau lihat. Oke, Sebastian, halo. Ya, halo. Ya, kamu dari mana, Mas Sebastian? Dari Semarang. Oke, ya. Sebastian, kalau misalnya, oh Anda ini sudah sarapan belum tadi pagi? Oh, belum. Belum. Oke. Sudah minum? Sudah. Oke. Jadi misalnya saya mengatakan kepada Anda semua ya, bahwa pagi sarapan itu memang penting karena itu energi untuk aktivitas Anda sehari. Kalau misalnya Anda tidak sempat sarapan, misalnya kayak gini ya, langsung kelas jam 8, padahal bangunnya jam setengah 8, gitu kan? Nah, atau mungkin ini ada nih sambil close kamera, mungkin sambil sarapan, mungkin bisa juga ya. Ini apa? Salah satu positifnya yang menguntungkan banyak orang senang dengan online kan begitu ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa misalnya orang tidak sempat sarapan, lalu minum pagi dengan ada gula, cane sugar yang dari gula tebu. Itu adalah sukros, ya, sukrosa. Nah, sukrosa itu gula tebu yang dekat dengan seharian kita pakai, itu adalah karbohidrat. Dan itu masuk dalam kelompok karbohidrat sederhana. Ya, yang mana dalam keseharian kita tuh nggak jauh-jauh dari kimia, ya, begitu loh maksud saya. Jadi Anda harus sukacita dalam belajar kimia ini karena kita itu nggak bisa lepas dari kimia dalam kehidupan. Jadi pakai gula pasir tadi ya, sukros itu tersusun dari glukosa dan fruktosa, gitu kan? Nah, mengapa Anda menggunakan itu? Karena glukosa menjadi energi yang instan untuk otak kita, misalnya begitu, ya. Nah, komponen yang sederhana, ya, dalam penyusunan karbohidrat itu adalah karbon, hidrogen, oksigen. Ya.
atau hidrat de karbon. Ini bahasa Prancis ya. Jadi penyusun karbohidrat itu karbon, hidrogen, oksigen. Nah, nanti kita akan ketemu juga kalau misalnya ngomong lemak, itu juga penyusunnya karbon, hidrogen, oksigen. Ya. Namun kalau kita ketemu dengan protein, kita akan bahas tentang asam amino, berbeda lagi. Karbon, hidrogen, oksigen, namun ada N, nitrogen, ya. Nah, namun meskipun karbohidrat dan lemak itu unsur penyusunnya sama, karbon, hidrogen, oksigen, namun dalam rumus bangunnya, kemudian ini akan berbeda. Kalau pada karbohidrat itu akan banyak unsur karboksil. Hidroksil, maksud saya hidroksil. Gugus OH itu kan banyak, ya. Nah, ini. Jadi karbohidrat itu diperoleh melalui proses fotosintesis. Tadi sudah disebutkan, entah Melinda atau Katarina tadi ya. Jadi proses fotosintesis. Nah, apalagi kita di negara yang khatulistiwa, ya, yang mataharinya itu penuh, maka karbohidrat di sini ini sangat melimpah, ya, sangat melimpah. Sehingga sangat disayangkan kalau misalnya ada kelompok orang Indonesia yang sampai kurang kalori protein. Kalori, terutama juga kaitannya dengan karbohidrat. Itu sangat disayangkan, karena sumbernya kita banyak. Hanya orangnya butuh, dia punya pengetahuan gizi, dia punya kemauan untuk mengolah bahan-bahan, kemudian dia tahu bagaimana misalnya dari bahan yang sederhana menjadi bahan yang punya nilai cita rasa yang baik. Misalnya kalau di dalam keluarga, ya, di dalam keluarga tidak bisa membeli beras sekilo katakanlah 10.000, sedangkan ubi kayu, ya, singkong itu sekilo 2.500, ya, misalnya begitu. Ya belilah ubi kayu, itu sumber karbohidrat. Tapi untuk supaya bagaimana bisa dikonsumsi secara enak, ya itu butuh punya pengetahuan, butuh ada keterampilan kuliner sedikit. Misalnya kalau untuk anak-anak, ya dia nggak akan suka lah kalau ubi kayu hanya direbus saja. Tapi kalau mungkin bisa dibuat menjadi semacam getuk gitu ya, getuk, ya pasti dia suka. Ya, misalnya begitu. Nah, karbohidrat ini dibuat oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, yaitu CO2, H2O, CO2 dan H2O, ada panas dari matahari. Nah, ini terbentuklah glukos. C6H12O6. Ya. Ini adalah masuk di dalam kelompok heksosa. C6H12O6, ya. Nah, sekarang definisi umum dari karbohidrat adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksiketon, atau senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan senyawa tersebut bila dihidrolisa. Ya. Nah, yang bentuk sederhana, misalnya gliseraldehid, ya. Ini terdapat gugus karbonil, ya. Ini gugus karbonil pada bagian ujung, ya. Ini yang disebut aldehid. Ya, jadi yang tadi itu adalah kelompok dari aldehid.
Kalau yang ini adalah gugus keton. Ya, ini keton. Sehingga ini masuk dalam kelompok dihidroksi keton atau dihidroksi aseton. Ya. Kemudian pengelompokan karbohidrat. Ada monosakarida. Monosakarida ini tidak dapat dihidrolisa menjadi unit karbohidrat yang paling sederhana. Kira-kira mengapa? Marcella Octavia Budiman. Ya, Bu. Ya, mengapa monosakarida ini tidak bisa dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi? Sebentar ya, Bu. Mengapa, Nduk? Kamu tinggal di mana, Marcella? Di Pekalongan, Bu. Oh, ya. Kira-kira apa, Nak? Sebentar ya, Bu. Ya, jelas namanya aja mono. Mono itu satu, Yang Nduk. paling sederhana, Bu. Ya, kalau satu monosakarida, ya dia cuma unitnya cuma satu, seperti glukosa, fruktosa, galaktosa itu nggak bisa lagi dipecah lagi menjadi unit yang lebih sederhana, ya. Nah, bentuk monosakarida ini yang banyak digunakan untuk metabolisme sel, Jadi misalnya Anda makan nasi, gitu kan? Nah, sampai di dalam usus halus, ya, setelah ada pencernaan, kemudian penyerapan, nah yang diserap itu dalam bentuk glukos. Glukos itu dimasukkan ke dalam sel oleh insulin, lalu di dalam sel dibawa ke mitokondria, kemudian diubah menjadi ATP, adenosin trifosfat, gitu kan? Nah, jadi itu. Nah, monosakarida dapat disebut sebagai triosa. Triosa berarti C3H6O3. Kemudian ada juga tetrosa. Tetrosa berarti C-nya berapa? Halo. 4, Bu. 4. Ya. Kalau pentosa? 5. Ya, begitu ya. Heksosa? 6. Ya. Heptosa? 7. Lucu. Nah, begitulah ya. Seterusnya. Nah, kemudian ada dalam bentuk aldosa. Aldosa itu yaitu tadi. Ini toh ada gugus aldehid, lalu ada ketosa, dia punya gugus keton. Kemudian ada dalam bentuk isomer, isomer D. D itu artinya dextro, dia ke kanan. Levo putar ke kiri, dia ke kiri ya, ke kiri. Jadi ini misalnya ini adalah bentuk dari D-gliseraldehid. D-gliseraldehid ini ada di sebelah kanan. Kemudian ini ya, ini di sebelah kanan. Jadi ini bentuk D-konfigurasi, sedangkan ini bentuk L-konfigurasi. Jadi D-gliseraldehid dengan L-gliseraldehid ini seperti halnya bayangan cermin. Ya, seperti ini. Nanti saya mohon gini, mahasiswa semua, tidak hanya melihat PPT ini saja, saya harap kalian melihat buku aslinya, nanti akan saya kirim ya, atau Anda juga bisa cari sendiri, tapi nanti yang ada di saya akan saya kirim karena itu juga untuk tugas di minggu depan. Ya. Kemudian ini adalah monosakarida dengan berbagai jumlah atom C.
ya kan? Atom karbon. Nah, ini bentuk gliseraldehid yang disebut triosa. Jumlah atom C-nya ada 3. Kemudian eritrosa itu masuk dalam kelompok tetrosa. Jumlah atom C-nya 4. Lalu ribosa, jumlah atom C-nya 5. Kemudian glukosa dan fruktosa itu masuk di dalam kelompok heksosa. Jumlah atom C-nya 6. Ya, silahkan diamati dulu. 1 menit. Ya, atau setengah menit, diamati dulu. Ini contoh-contoh dari monosakarida dengan berbagai jumlah atom C. Ya. Ada yang jumlah atom C-nya 3 masuk triosa, 4 tetrosa, 5 pentosa sebagai contoh ribosa. Kalau tetrosa itu sebagai contoh eritrosa, kalau triosa itu gliseraldehid gitu ya. Kalau heksosa itu contohnya ada glukosa, fruktosa gitu ya. Kemudian nanti ada galaktosa, ada manosa, itu masuk dalam kelompok heksosa. Nah, jadi gini, ini yang tadi gambarnya tadi ya. Nah, triosa, contohnya gliseraldehid. Kemudian ini gugus fungsinya adalah aldehid, aldotriosa. Kalau dalam bentuk dihidroksiaseton, ini ketotriosa. Ini ada keton, ya, ada gugus ketonnya. Kemudian tetrosa. Tetrosa ini jumlah atom C-nya 4. Contohnya adalah eritrosa. Berarti ini masuk di dalam gugus fungsionalnya aldehid, aldotetrosa. Ya. Kemudian pentosa. Jumlah atom C-nya 5. Jadi kalau Anda saya harap mungkin bisa download di materi saya yang sudah saya kirimkan di Super Cyber, sehingga Anda bisa buka-buka lagi lembar atasnya, ya, slide atasnya. Oh, bentuknya aldehid itu begitu. Oh, bentuknya keton itu seperti itu. Ya. Nah, pada pentosa, ya, ini contohnya adalah ribosa. Ini disebut aldehid aldopentosa. Ya, gugus fungsionalnya kan aldehid. Aldopentosa. Kemudian contohnya silos. Silos. Ini masuk di dalam gugus fungsionalnya aldehid. Aldopentosa. Kemudian silulos. Silulos. Ini masuk di dalam keton. Disebut ketopentosa. Ya. Jadi ini silus itu adalah bentuknya gugus fungsionalnya aldehid. Kalau silulus itu gugus fungsionalnya keton, masuk di dalam ketopentosa. Kemudian heksosa, 6 karbon, ya. Di sini contohnya glukos. Masuk dalam kelompok aldehid, aldoheksosa. Kemudian galaktosa, ini juga aldehid. Masuk aldoheksosa. Kalau fruktos itu keton, sehingga masuk di dalam ketoheksosa. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah gambarnya. Anda bisa lihat nanti ini ada di halaman berapa ya? Ya. Di sini nanti Anda bisa lihat ya. Di sini di chapter 29 itu Anda bisa lihat ada di halaman 736. Jadi ini kelompok monosakarida dalam bentuk aldehid ya. Jadi ini aldo triosa karena jumlah atom C-nya ada 3. Kemudian ini aldo tetrosa, jumlah atom C-nya ada 4. Sebagai contoh, D-eritrosa, D-treosa, ya. Kemudian ini jumlah atom C-nya 5, maka masuk di dalam aldo pentosa, ya. Kemudian kalau jumlahnya 6, ini aldo heksosa. Nah, contoh yang aldo pentosa itu ada ribosa, ada arabinosa, ada silus, dan seterusnya. Ya, kalau yang masuk aldo heksosa ada galaktosa, ada manosa, ada glukosa, ya, begitu. Nah, saya harap Anda belajar seperti ini itu memang dibutuhkan ketekunan, ya, dibutuhkan terus-menerus diulang supaya menjadi paham. Kalau Anda paham, maka Anda akan mudah hafal. Oh, jadi maksud saya tidak hanya menghafal, tapi yang penting adalah paham. Paham dulu, baru akan muncul Anda hafal. Misalnya, oh bentuk aldehid itu ada pada ujung begitu. Bentuk keton seperti itu. Contohnya keton fruktosa. Contoh kalau yang heksosa ya. Contohnya aldehid, bentuk aldehid ada glukosa, ada galaktosa, ada manosa. Mengapa sih dia masuk dalam kelompok aldehid? Karena bentuk gugus fungsionalnya demikian. Mengapa sih dia masuk dalam kelompok keton? Karena gugus fungsionalnya begitu, gitu ya. Nah, memang itu seperti itu, oke? Nah, ini kalau monosakarida atau keton atau sama dengan ketosa, ya. Monosakarida keton yang ketosa sebagai contoh, misalnya ini juga ada triosa, ya. Tapi ini bentuk ketonnya di sini. Kalau tadi misalnya yang bentuk aldehid kan ini, ya, CHO nih, ya. Ini bentuk aldehid, ya. Sedangkan bentuk keton itu ini. Ya, ya. Nah, yang heksosa ini contohnya adalah fruktos yang lazim, yang biasa kita asup harian tuh ini, ya, heksosa. Oke, ya. Coba diamati dulu ya. Ya, coba Anda amati dulu. Saya ambil minum dulu ya.